Dan masalah yang seperti ini, memberi hadiah atau membalasi pemberian hadiah dari seorang yang kafir atau musyrik, tidak ada sangkut pautnya dengan masalah al-wala wal bara. Tidak ada keterkaitannya dengan masalah loyalitas atau berlepas diri. Bukan berarti ketika seorang memberi hadiah pada orang kafir yang tidak menampakkan permusuhannya, atau ketika membalasi hadiahnya, bukan berarti kemudian dia loyal. Bukan. Berwala. Bukan itu maknanya. Naam, ini seperti yang kita sebutkan, babnya adalah bab at-targhib fil Islam. Bab untuk mendorong dia masuk ke dalam Islam. Itu masalahnya. Nah, adapun masalah al-wala, yakni yang bersifat loyalitas, maka tidak ada loyal kepada orang kafir manapun. Nah, tidak harbi dan tidak pula yang selainnya. Tidak kafir yang pantas untuk diperangi dan tidak pula yang selainnya. Tidak ada loyal sama sekali. Permasalahan yang berkaitan dengan al-wala, yaitu permasalahan yang di sana terdapat al-mawaddah, rasa cinta, keberpihakan. Nah, kalau sudah mengandung rasa cinta yang menuntut untuk berpihak, naam, ini berarti sudah mengandung apa? Al-wala. Oleh karena itu Allah menyatakan dalam Al-Quran, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan dapatkan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Mereka mencintai, memberikan al-mawaddah, rasa cinta terhadap orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Siapa mereka? Orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir adalah orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Apakah dia beragama Yahudi atau Nasrani atau yang selainnya? Nah, walau kanu aba'ahum, walaupun mereka itu adalah bapak-bapak mereka, atau abna'ahum, atau anak-anak mereka, atau ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, atau asyiratahum, atau karib kerabat famili mereka. Tidak akan mereka memberikan rasa cinta yang mengandung loyal terhadap mereka. Nah, jadi permasalahan ini dengan permasalahan al-wala, al-mawaddah berbeda. Walaupun kita memberi hadiah atau membalasi hadiahnya, tapi tidak mengandung rasa cinta sedikit pun. Dan kita meyakini bahwa yang namanya orang kafir, apapun keadaannya, dia tidak akan bisa mengalahkan seburuk-buruk orang muslim. Nah, seburuk apapun seorang muslim, dia jauh lebih ringan dan jauh lebih mulia di sisi Allah dibanding seorang yang kafir. Sebab apa? Seorang muslim, seburuk apapun dia memiliki kebaikan yang tidak dimiliki oleh seorang yang kafir, yaitu kebaikan syahadah la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, yang akan menyelamatkan dia dari kekekalan dalam api neraka. Dan ini tidak dimiliki oleh seorang yang kafir. Nah, hanya saja kafir yang bukan harbi seperti zimmi, muahad, musta'man. Nah, orang-orang kafir ini hak mereka muhtaram, dihormati. Dan hak mereka berbeda dengan kafir harbi. Nah, tidak boleh membunuh mereka. Tidak boleh berbuat semena-mena terhadap mereka. Ini kalau dia zimmi atau muahad atau musta'man. Apa artinya kafir zimmi? Kafir zimmi yaitu kafir yang membayar upeti terhadap pemerintahan Islam, menunjukkan ketundukannya. Naam, dia membayar upeti. Dia tidak memilih peperangan terhadap kaum muslimin dan tidak pula masuk ke dalam Islam, tapi dia membayar upeti, tunduk kepada pemerintahan Islam, membayar upeti dengan kerendahan dan kehinaan. Ini kafir zimmi. Ini dilindungi, haknya dihormati, muhtaram. Tidak boleh berbuat semena-mena terhadapnya. Tidak boleh seorang muslim pun untuk menzaliminya atau melanggar haknya atau membunuhnya. Nah, dia terlindungi setelah dia membayar upeti.
Atau demikian pula dengan kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad yaitu kafir yang seorang kafir yang memiliki perjanjian dengan pemerintahan Islam untuk berdamai. Nah, misalnya negerinya atau wilayahnya adalah negeri wilayah orang kafir. Nah, wilayah ini punya perjanjian mu'ahadah namanya, atau musalahah atau muhadanah, perjanjian damai dengan negeri Islam. Ketika ada kafir dari sini datang ke negeri Islam atau ditemui di tengah jalan, tidak boleh seorang muslim menumpahkan darahnya. Sebab apa? Antara negeri Islam dengan negerinya punya perjanjian untuk damai. Ini namanya kafir mu'ahad. Nah, terjadi gencatan senjata antara negeri Islam dengan negerinya. Tidak boleh ditumpahkan darah orang yang seperti ini. Kemudian kafir musta'man. Kafir musta'man yaitu kafir yang mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintahan Islam. Naam, karena sebuah maslahat. Nah, maka orang-orang kafir yang dilindungi oleh pemerintahan Islam karena sebuah maslahat, misalnya orang-orang kafir yang masuk karena sebuah maslahat, dia minta perlindungan dari pemerintahan Islam, apakah tujuannya untuk melakukan sebuah penelitian misalnya, yang tentunya tidak membahayakan kaum muslimin, atau hal-hal yang semacam itu, dan dilindungi oleh pemerintah Islam karena melihat sebuah maslahat, maka yang demikian tidak boleh untuk ditumpahkan darahnya. Naam, dan hak mereka terjaga di negeri Islam. Yang bisa ditumpahkan darahnya adalah kafir harbi. Nah, kafir harbi. Nah, kenapa? Allah alam, masalah fatwa ini mungkin yang paling ingat dan tepat untuk menjawabnya Ustaz Luqman, karena beliau yang bertanya. Nah, baik. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, selain dari apa yang telah kita sebutkan, hadis ini menunjukkan kita tetap diperbolehkan menjaga silaturahim dengan al-aqarib wal ma'arif, yaitu karib kerabat dan orang-orang yang kita kenal dari karib kerabat itu, wa in kanu kuffara, walaupun mereka adalah orang-orang yang kafir. Nah, seperti yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, dia menghadiahkan pemberian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut kepada seorang saudaranya yang masih kafir di kota Makkah. Nah, dari sini menunjukkan kita boleh untuk melakukan silatul aqarib, menyambungkan tali silaturahim dengan karib kerabat. Wa in kanu kuffar, walaupun mereka adalah orang-orang kafir. Nah, memberi dia hadiah, kemudian membantu apa yang bisa kita bantu. Namun tentunya hal yang demikian ini tetap harus kita tancapkan dalam jiwa kita bahwa kita tidak boleh mencintainya, karena dia adalah seorang yang kafir. Kita melakukan kebaikan-kebaikan ini, apa maksudnya ya kawan? Mimbab targhib lahu fil Islam, untuk dalam rangka memotivasinya masuk ke dalam Islam, itu saja. Nah, ya itu dilihat kepada
keadaannya, apakah dia memusuhi as-salafiyin dalam keadaan dia sebagai tokoh dalam kesesatannya, seseorang yang memang berpaling dari al-haq dan ingin menentang al-haq, di atas ilmu dan keyakinan, atau dia orang awam yang hanya terfitnah dan karena tidak mengerti tentang al-Islam dengan baik. Kalau mereka awam nas yang tidak mengerti tentang Islam dengan baik, mereka membutuhkan kepada dakwah. Membutuhkan kepada dakwah dan membutuhkan kesabaran dan kebaikan dari kita untuk menjelaskan permasalahan kepadanya. Bisa jadi hal-hal yang seperti ini memberikan dorongan untuk dia menghentikan permusuhannya terhadap ahli sunnah. Dengan seorang berbuat baik, memberi hadiah, kemudian menziarahinya, kemudian mengajaknya bicara dan menjelaskan permasalahan. Jangan hanya sekedar untuk berbuat baik saja. Barangkali yang demikian itu walaupun kita harapkan akan menghentikan permusuhannya, tapi tidak akan bisa memahamkannya dengan baik. Kalau kita berbicara kemudian menjelaskan, di samping juga kebaikan-kebaikan yang kita sertakan bersama hal itu akan lebih bisa memahamkannya dan akan memiliki nilai dakwah yang lebih besar. Karena seperti yang kita sebutkan ya akhwan dalam pelajaran lalu, bahwa tabiat manusia itu apa? Tabiat manusia? Apa tabiat manusia yang kita sebutkan? Kenapa? Cenderung kepada orang yang berbuat baik terhadap dirinya dan akan lari dari orang yang berbuat jelek terhadap dirinya. Itu sudah tabiat manusia. Siapapun orangnya, dia akan memiliki tabiat seperti ini, majbul fi nafsi. Tabiat yang memang Allah jadikan di dalam diri, sulit untuk ditolak. Oleh karena itu ketika kita menyampaikan dakwah, menjelaskan, menerangkan, disertai pula dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan terhadapnya, memberi hadiah atau mengunjungi ziarah, menanyakan keadaannya, membantunya dalam kesusahan dan sebagainya, itu akan meringankan. Akan menghentikan permusuhannya dan demikian pula akan memahamkannya terhadap dakwah. Wallah. NU. Ya itu tadi. Perlu kita jelaskan, perlu kita terangkan, kita dudukkan permasalahannya. Di samping kita sambung tali silaturahim kalau dia karib kerabat kita. Atau kalau dia pun orang lain, nggak jadi masalah, kita berbuat baik mimbab al-ihsan, berbuat baik kepada sama makhluk, sama kaum muslimin. Juga punya keutamaan. Baik, apalagi kalau dia karib kerabat kita dengan menyambungkan tali silaturahim dan dakwah terhadapnya, ini memiliki nilai ganda tentunya. Di samping dakwah juga berbuat baik, menyambung silaturahim kepada karib kerabat. Pahalanya ganda insyaallah di sisi Allah tabaraka wa taala. Kalau dia seorang tokoh yang memusuhi ahlus sunnah, memusuhi al-haq, memusuhi dakwah ini ala ilmu, yakin, di atas ilmu dan keyakinan. Kalau memang tampak permusuhannya dan dia menyuarakan hal itu dengan sepenuh mulutnya siang dan malam, memusuhi ahlus sunnah dan dakwah ahlus sunnah, kita berhak untuk mentahzir darinya. Mengingatkan kaum muslimin untuk berhati-hati darinya dan menjauhkan diri darinya. Karena bahaya yang terkandung dalam perbuatan-perbuatannya dan sikap-sikapnya terhadap ahli sunnah dan dakwah ahli sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Dalam hal ini saya ingat perbuatan dari Syekh Muqbil rahimahullah terhadap menantunya Muhammad bin Musa al-Baydhani.
menantunya. Nah, bahkan dulu muridnya, orang yang disayangi, diambil dari jalan dia itu oleh syekh. Kasarnya begitulah. Nah, dari kecil dididik, dibesarkan sampai jadi seorang yang berilmu. Karena sayangnya syekh dinikahkan sama anaknya. Kurang apa? Dapat dunia dan akhiratnya. Sudah dibesarkan, berilmu, dinikahkan dengan anaknya. Orang, Allah alam apa yang ada dalam hatinya. Nah, ingin untuk mendapatkan. Ya, putrinya syekh. Nah, ini dinikahkan oleh syekh. Karena sayangnya beliau. Dan memang orangnya cerdas, berilmu. Dididik oleh syekh rahimahullah. Tapi setelah dia menyimpang, termakan oleh dinar Kuwaitiyah, jadi seorang yang hizbi, nggak peduli, setiap muhadarah sikar, Nah, datang ke rumah, mengantarkan istrinya untuk ziarah ke syekh, ya anaknya saja boleh masuk, kau jangan masuk, nggak boleh masuk ke rumah, biarkan oleh syekh. Nah, sehingga kalau dia datang ke ma'had itu jadi tontonan yang paling unik. Santri pada lihat, oh ini tuh orang Muhammad Al-Ghirani, bagi yang belum tahu. Nah, Allah musta'an. Jadi kalau memang seperti itu keadaannya, dia hizbi dan memusuhi dakwah di atas ilmu. Bahkan dia menulis tentang keburukan-keburukan syekh dalam sebuah kitab. Sekian halaman. Habis dibeberkan semua keburukan Syekh Muqbil rahimahullah. Dibiarkan oleh syekh. Hilang sendiri kita. Artinya masih tidak berkembang. Tidak ada yang mendengarkan. Nah seperti itu. Kalau keadaannya sebagai seorang yang musuh dakwah ala ilm, di atas ilmu, di atas i'tiqad, keyakinan, yang demikian berhak untuk kita mentahzir dan menjauhkan orang daripadanya, walaupun dia termasuk dari karib kerabat. Nah, jadi tentunya hal yang berat, nggak semua orang bisa ya. Nah, menantu saya ini, capek saya membesarkan dia, kemudian saya nikahkan dengan anak, kemudian saya tahzir, wah jangan. Nah, banyak orang tidak mampu dalam hal ini. Tapi tidak demikian bagi seorang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, baik. Siapa dia? Termasuk kerabat kita. Ya. Nah. Bisa dalam bentuk kita memberi hadiah misalnya. Kalau kita memang mengharapkan dia terdorong untuk masuk ke dalam Islam dengan itu. Atau paling tidak memahamkan dia bahwa Islam itu adalah agama yang baik. Nah, memberi hadiah atau menelpon, tanya keadaannya, atau hal-hal lain yang mungkin bisa kita lakukan. Kalau dia dalam keadaan susah, kita bantu. Nah, atau menemuinya di tempat-tempat yang tidak mengandung maksiat di sana. Baik. Kalau salib, ini palang salib seperti ini, bolehkah kita masuk ke rumah yang ada palang salib? Allah alam, ini butuh pembahasan. Tapi kalau di sana ada gambar Yesus Kristusnya, tahu Yesus Kristus? Nah, kalau ada gambar orangnya, nah, contohan yang ada dari as-salaf, demikian pula dari Rasulullah SAW, sungguhnya tidak mau masuk ke rumah yang sana ada gambar. Apakah gambar itu gambar Yesus atau gambar yang selainnya? Mereka tidak mau masuk ke dalam rumah yang di sana ada gambar makhluk hidup. Nah, Allah a'lam bishawab. Baik. Dan bagi yang mendapatkan seperti itu, ketika berbicara misalnya mendakwahi atau menasihati saudara yang diharapkan keislamannya, jangan sekali-kali kita mencela
Tuhan-Tuhan mereka yang berakibat mereka mencela Allah tabaraka wa ta'ala. Seperti misalnya, apa itu Yesus kamu itu? Kalau kan kasihan dia kedinginan di situ. Masa Tuhan dibiarkan di sana? Yang seperti ini tidak perlu disampaikan. Karena dia dalam keadaan kafir akan bangkit pembelaannya terhadap ilah-ilahnya, Tuhan-Tuhannya, sehingga dia akan mencela Allah tabaraka wa ta'ala. Maka hal yang demikian ini dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran. Jangan engkau cela ilah-ilah mereka, nanti mereka mencela Allah dengan permusuhan dan kezaliman. Tanpa ini. Baik. Kemudian pelajaran lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa boleh seorang yang menjadi pengikut atau seorang yang kurang keutamaannya mengajukan sesuatu terhadap orang yang utama. Atau seorang yang menjadi pengikut mengajukan sesuatu kepada orang yang diikuti dari maslahat yang dibutuhkannya. Atau yang terkadang dia barangkali tidak mengingatnya. Seperti di sini Umar bin Khattab menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, iftah hadhihi." Kata beliau, "Belilah ini." Kemudian kata beliau, "Falbasha yaumal jum'ah." Dan pakailah untuk hari Jumat, wa idza ja'akal wufud. Dan apabila datang kepadamu utusan-utusan. Ini artinya Umar bin Khattab mengajukan atau mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan sesuatu yang menjadi maslahatnya, maslahat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh seorang melakukan hal yang demikian. Terhadap seorang ulama misalnya, atau terhadap seorang pemimpin muslimin, mengajukan sesuatu yang menjadi maslahatnya. Atau maslahat kaum muslimin. Bagaimana kalau engkau melakukan ini? Bagaimana kalau engkau mengambil ini? Bagaimana kalau engkau memutuskan ini? Yang kita lihat maslahat. Maslahat baginya atau maslahat bagi kaum muslimin. Boleh seorang mengajukan yang demikian untuk sebuah hajah yang dibutuhkan, yang merupakan maslahat. Baik bagi orang itu, bagi orang yang utama itu, atau bagi kaum muslimin. Baik. Ini tentunya termasuk dari bab al-khidmah, bab pelayanan yang baik terhadap orang yang utama, terhadap pemimpin muslimin. Menolongnya dalam hal-hal kebaikan, atau terhadap seorang yang alim, ulama. Sehingga yang demikian ini akan menimbulkan kebaikan, akan menimbulkan rasa cinta, barokah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak selayaknya seorang bersikap tidak mau tahu terhadap penguasanya, pemimpinnya, atau terhadap seorang ulama dalam hal-hal yang memang mengandung maslahat bagi dia atau maslahat bagi kaum muslimin. Kalau dia tahu bahwa itu adalah maslahat, hendaknya dia tawarkan. Baik. Ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Pelajaran-pelajaran ini kita nukil dari ucapan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan juga dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi tentunya dalam syarah Sahih Muslim, Ibnu Rajab dalam Fathul Bari. Baik. Dan titik pembahasan yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di sini seperti yang kita sebutkan, yaitu
berbuat baik kepada saudara walaupun dia kafir. Kepada kali kerabat, menyambungkan tali silaturahim dan berbuat baik walaupun dia kafir. Terlebih lagi kepada siapa? Orang tua. Terhadap orang tua walaupun orang tua itu adalah kafir atau musyrik. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Allah. Al-muhim ada sutra di sana. Nah, kalau ada sutra, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Nah, apalagi kalau sutra itu murni atau kebanyakannya terdiri dari sutra, maka tentunya pengharamannya lebih kuat. Baik. Dan tidak bolehnya memakai sutra ini dalam semua jenis bentuk pemakaian. Nah, kalau ditanya apa hukumnya menggunakan permadani dari sutra? Apa coba? Karpet tikar terbuat dari sutra. Atau sejenisnya lah, permadani dari sutra. Yang demikian ini tidak diperbolehkan. Karena menjadikannya sebagai hamparan juga termasuk bentuk dari pemakaian. Nah, itu memakai. Makanya dalam hadis Anas bin Malik menyatakan ketika ada sebuah karpet yang dihamparkan di rumahnya, kata Anas bin Malik bahwa karpet itu telah menghitam karena lamanya dipakai. Menunjukkan bahwa menggunakan suatu hamparan itu termasuk memakai. Nah, termasuk kata-kata al-libas, memakai. Nah, atau al-labsu, termasuk dari bentuk pemakaian. Nah, demikian pula kalau sutra itu adalah imamah. Bolehkah kita memakai imamah dari sutra? Nah, seperti ikhwan misalnya, makanya dalam bentuk putrah seperti ini dan terbuat dari sutra. Apa hukumnya? Termasuk hal yang tidak diperbolehkan karena itu disebut dengan memakai. Jadi jangan dibayangkan bahwa memakai itu hanya kalau bentuknya baju atau celana. Al-muhim segala jenis bentuk pemakaian. Nah, segala jenis bentuk pemakaian. Maka dilarang bagi kaum laki-laki untuk memakai sutra. Nah, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.